Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ada di pagi hari ini di dalam ibadah. Walaupun jemaat ada beribadah di rumah masing-masing, namun kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami berikan buat Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menyertai kami, menjaga dan memelihara hidup kami. Dan kalau kami ada sampai di pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan ini bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan biarlah semua orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan tetap beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau ambil alih setiap kehidupan kami yang ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus artikan firman Tuhan bagi kami semua, sehingga Bapa, firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam situasi kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Dan Bapa, urapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang ambil alih firman Tuhan ini, dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidup kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya akan memberi judul tentang Allah yang memelihara hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini akan mengingatkan kita kembali untuk menghadapi situasi kondisi saat ini. Mungkin banyak orang merasa takut, banyak orang merasa cemas, banyak orang merasa putus asa. Tapi firman Tuhan di pagi hari ini memberikan jawaban bagi kita untuk bagaimana cara menghadapi situasi kondisi saat ini. Dan bagaimana kita memelihara kehidupan kita, yaitu hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan pemeliharaan yang kekal. Dan bagaimana caranya kita menikmati pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, ayat yang ke-6. Situasi saat ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk datang mencari Tuhan dan merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan mengakui kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa takut, jangan kita merasa kuat dengan apa yang ada pada kita. Tapi firman Tuhan bilang, buanglah segala kesombongan kita, segala kecongkakan kita, karena Allah menentang orang yang sombong dan congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi datanglah berlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan pemeliharaan yang benar-benar kita nikmati. Dan pemeliharaan itu bukti kita ada sampai di hari ini. Yang kedua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ayat yang ke-7. Menghadapi situasi dan kondisi saat ini, pasti banyak yang merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas, merasa bimbang akan kehidupan kita dari hari lepas hari. Namun sebagai anak-anak Tuhan,
Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi jangan kita goyah dengan keadaan kita saat ini, tetapi ingatlah akan janji Tuhan, janji tentang pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Allah yang sudah berjanji bagi kita bahwa Dia tetap memelihara hidup kita, Dia tetap menyertai kita, Dia tetap melindungi kita. Maka janji itu ya dan amin. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 55 ayat 23, firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi firman Tuhan katakan kepada kita bahwa segala apapun yang kita rasakan di dalam situasi kondisi saat ini, mari datang cari Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang benar-benar hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan bilang tidak selamanya Allah membiarkan orang benar itu goyah di dalam situasi kondisi saat ini, karena Allah yang telah memegang tangan kita. Bahkan Allah tidak akan membiarkan kita, sekali-kali pun Allah tidak akan membiarkan kita. Mari kita baca dalam firman Tuhan dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-5b, firman Tuhan katakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bukti pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan di dalam situasi kondisi apapun kita. Kita tidak akan menjadi lemah, karena firman Tuhan bilang Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita sekalipun, bahkan sedetik pun Allah tetap ada bagi kita. Dan ini terbukti kita ada sampai di pagi hari ini. Bahkan situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini, Allah katakan Allah tidak akan membiarkan kita, tetapi Allah juga turut bekerja untuk memelihara hidup kita, untuk menjaga kita, untuk memberikan pertolongan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan di dalam situasi kondisi saat ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, Allah akan terus mengasihi kita, dan Allah akan terus mendatangkan kebaikan bagi kita, dan Allah akan terus bekerja bersama-sama dengan kita, turut mengambil bagian di dalam situasi kondisi saat ini, sehingga kita ada, kita sehat di pagi hari ini, kita kuat. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi mari datanglah kepada Tuhan, carilah perlindungan di dalam Tuhan, karena tidak ada perlindungan di muka bumi ini, perlindungan yang betul-betul melindungi saudara dengan saya hanya di dalam Tuhan. Yang ketiga, sadar dan berjaga-jagalah. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang, kata sadar dan berjaga-jagalah artinya kita harus terus-menerus membangun mesbah doa kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi saat ini yang sedang kita hadapi bersama-sama, dengan tekun di dalam doa dan terus berpaut kepada Tuhan. Ini adalah kunci untuk mengalahkan segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita, segala kecemasan kita. Karena kita harus tahu bahwa firman Tuhan bilang sadar dan berjaga-jagalah, karena kita sedang menghadapi situasi kondisi saat ini. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa melihat dengan secara jelas virus ini ada di mana-mana. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi firman Tuhan bilang lawanlah itu dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Artinya Allah yang telah
sudah mengasihi kita, Allah yang sudah memanggil kita, Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang tidak pernah terbatas itu. Dan firman Tuhan katakan, yang dikasihi Tuhan hanya kita saja, bukan hanya kita saja yang menghadapi situasi kondisi saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan hanya jemaat GEPAM saja, tetapi seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, yaitu virus yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tetapi firman Tuhan bilang kita harus lawan ini. Lawan bagaimana? Lawan dengan iman yang kokoh di dalam Tuhan, iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, namun firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus lawan situasi dan kondisi saat ini dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan Allah adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita ke dalam Kristus Yesus Tuhan kita kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang tidak pernah terbatas itu. Bahkan Allah memperlengkapi kita dengan meneguhkan iman kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita sesudah seketika lamanya kita menderita situasi saat ini. Dan Allah akan memulihkan keadaan kita. Karena firman Tuhan katakan tidak selamanya orang yang dikasihi Tuhan akan menderita. Tetapi Allah adalah sumber segala kasih. Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan memberkati kita. Dan Dia akan menjadi penolong satu-satunya di dalam situasi kondisi saat ini. Bahkan Allah akan memulihkan keadaan kita. Jadi jangan pernah takut dengan kondisi saat ini. Karena firman Tuhan juga katakan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang kuat, yang membawa kepada kemenangan. Jadi ingat saudara, ini bukti pemeliharaan Tuhan, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita menghadapi sendiri. Tetapi firman Tuhan bilang jangan pernah takut di dalam situasi kondisi saat ini. Tetapi kita harus melawan itu dengan iman yang kuat di dalam Tuhan, iman yang kokoh, karena Allah tidak akan meninggalkan kita, Allah tidak akan membiarkan kita, tetapi Allah akan terus menolong kita, dan Allah akan terus memegang tangan kita, dan akan memulihkan keadaan kita, dan akan memberikan kemenangan lepas kemenangan, asalkan kita mau terus tinggal di dalam Tuhan, terus tinggal dan mencari pemeliharaan di dalam Tuhan. Ya, karena di luar sana kita tidak akan mendapatkan pertolongan yang berasal dari dunia ini, tidak mampu menolong kita. Tetapi di dalam Tuhan, pemeliharaan itu akan menyertai saudara dengan saya. Bahkan dalam situasi kondisi saat ini, jangan perlu takut. Karena Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kita roh keberanian untuk membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam situasi kondisi saat ini, jangan iman kita menjadi lemah, tetapi bangkitkan iman kita di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Bangkitkan iman kita yang tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kuasa Allah terus menyertai saudara dengan saya. Ini janji Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan. Ingat, jangan perlu takut. Karena Allah yang berjanji, Allah terus akan menyertai setiap kehidupan kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita, mengokohkan iman kita di dalam situasi kondisi saat ini. Jadi kalahkan ini semua dengan iman yang kuat.
iman yang teguh di dalam Tuhan. Jadi carilah tempat perlindungan di dalam Tuhan. Carilah tempat pertolongan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kekuatan, bahkan ada kemenangan yang kekal yang berasal daripada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tak habis-habisnya ya Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu ya Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah terbatas kuasanya untuk terus menolong kami di dalam situasi kondisi saat ini. Bapa, kami tahu Tuhan, situasi kondisi saat ini sering membuat kami takut, tetapi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu bimbang akan hidup ini, karena Allah adalah sumber segala berkat dalam hidup kami, Allah yang memegang kendali kehidupan kami, Allah yang memelihara hidup kami. Bahkan biarlah semua jemaat GEPAM Kota terus mencari perlindungan di dalam Tuhan, terus membangun mesbah doa di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada segala sumber, segala berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman Tuhan ini di pagi hari ini bagi kami semua yang mendengarkannya, dan biarlah ya Tuhan, dari hari lepas hari iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, aku menyerahkan semua jemaat GEPAM Kota. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan mereka saat ini. Mari Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus Engkau memberikan kekuatan yang ekstra bagi mereka, yang dalam keadaan bimbang dalam nama Yesus Engkau tetapkan iman percaya mereka lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama di pagi hari ini. Tuhan, segala kebutuhan biaya hidup mereka dari hari lepas hari, Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah akan memelihara hidup kami. Nyatakanlah janji-Mu Tuhan bagi semua jemaat GEPAM Kota, dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan sampai mujizat Tuhan terjadi bagi kami semua. Tolong Tuhan Yesus, setiap keluarga rumah tangga kami, mata pencarian kami, pekerjaan kami, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa Tuhan bagi semua jemaat GEPAM Kota yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini, Tuhan Engkau karuniakan bagi mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang di umur yang baru ini. Biarlah mereka semakin hari semakin kokoh di dalam Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin hari semakin mencari Engkau, karena di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada kemuliaan yang kekal yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan. Tuhan, seberapapun yang kami sudah siapkan di rumah-rumah kami masing-masing, berkatilah Tuhan persembahan kami ini, persepuluhan kami ini. Tuhan, Engkau tahu, Engkau Allah tidak melihat nilainya, tetapi Tuhan, Engkau Allah melihat hati kami yang tahu memberi. Di dalam situasi kondisi saat ini, di dalam kekurangan kami, tapi ketika kami tahu belajar memberi persembahan kepada Tuhan, maka kami percaya Engkau Allah memberkati persembahan kami, Engkau Allah memberkati persepuluhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau memberkati lumbung-lumbung kami, Engkau memberkati keluarga rumah tangga kami, Engkau memberkati perberandaran kami mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sumber segala berkat, akan memberkati seluruh jemaat GEPAM Kota, mulai dari kandungan ibu sampai yang berambut putih pun. Engkau Allah terus menyertai kami dari hari lepas hari, terus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Kita sudah selesai beribadah di pagi hari ini. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah selesai. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ada di rumah kita masing-masing, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap berdoa. Karena di dalam doa mampu mengubah situasi kondisi kita saat ini. Terima kasih.